Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B ingin mempresentasikan materi tentang Telecommunication, Internet, and Wireless Technology. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya Panji Arya Maulana dengan 3 digit NPM terakhir 201. Saya Aura Bunga Cilani dengan NPM terakhir 222. Saya Trianggoro Yunanto dengan NPM terakhir 189. Oke, kita lanjut aja ke videonya. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, di era digital seperti sekarang ini, telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel menjadi sangat penting untuk kesuksesan sebuah organisasi atau sebuah bisnis. Telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel ini memudahkan dan menyediakan komunikasi global yang efektif dengan customer atau pelanggan, supplier, dan mitra bisnis. Terus bisa untuk media pengumpulan dan analisis data besar supaya perusahaan tuh bisa mengambil keputusan bisnis yang lebih baik begitu. Seperti bahan evaluasi lah. Keputusan bisnis yang lebih baik itu seperti perusahaan dapat lebih mengenal pelanggannya, produk atau jasa bisa lebih tepat sasaran, terus bisa lebih efisien juga. Jadi perusahaan bisa tahu apa yang diminati pelanggan, apa yang tidak disukai pelanggan, atau apa yang sedang menjadi tren pasar saat ini, sehingga dapat mempermudah perusahaan untuk membuat produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Juga dapat membantu membuat strategi pemasaran yang lebih efektif. Contohnya, toko online seperti Shopee bisa melihat data pembelian pelanggan buat tahu produk mana sih yang paling laku atau paling laris. Telekomunikasi adalah pengiriman, penerimaan, dan pertukaran informasi. Bisa berupa data, teks, suara, gambar, atau objek lainnya melalui media tertentu. Sistem telekomunikasi sendiri itu terdiri dari berbagai komponen. Perangkat keras seperti HP, laptop, tablet. Perangkat lunak dan media transmisinya seperti kabel dan gelombang radio. Nah, sekarang internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan mudah. Internet ini memungkinkan kita untuk mengakses berbagai informasi, berkomunikasi, serta menjalankan berbagai layanan digital. Sekarang teknologi nirkabel. Teknologi nirkabel sendiri adalah metode komunikasi data tanpa kabel fisik, tapi menggunakan gelombang radio, inframerah, atau satelit untuk menghubungkan perangkat. Contoh yang umum digunakan sekarang seperti Wi-Fi dan Bluetooth. Jadi, hubungan antara telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel yaitu telekomunikasi sendiri sebagai landasannya, internet sebagai jaringannya, dan nirkabel sebagai jembatannya. Baik, selanjutnya yaitu hubungan antara telekomunikasi, internet, dan juga teknologi nirkabel. Jadi sebelumnya itu apa sih telekomunikasi itu? Yaitu jadi konsep yang lebih luas. Itu mencakup semua bentuk komunikasi jarak jauh seperti kita itu menggunakan kabel atau tidak, seperti kita telepon pada zaman dahulu gitu. Terus internet, apa sih internet itu? Internet itu seperti jaringan global yang bisa di apa? Untuk pertukaran data antar komputer dan perangkat lainnya seperti browser ataupun Google Chrome gitu. Dan juga teknologi nirkabel itu memungkinkan komunikasi tanpa kabel. Jadi itu berhubungan dengan internet. Selanjutnya tantangan. Nah, apa aja sih tantangannya? Jadi tantangannya itu di sini ada 3, yaitu tantangan dalam telekomunikasi, tantangan dalam internet, dan juga eh, tantangan dalam teknologi nirkabel. Jadi yang pertama tantangan dalam telekomunikasi. Yang pertama yaitu keamanan data dan privasi.
Apa sih contohnya? Jadi contohnya itu seperti ancaman peretasan, terus pencurian data, terus serangan cyber seperti itu. Terus infrastruktur yang mahal dan kompleks itu seperti biaya pembangunan dan juga ketergantungan pada teknologi tertentu. Selanjutnya yaitu ada gangguan dan keterbatasan jaringan. Itu contohnya seperti gangguan cuaca dan juga keterbatasan bandwidth. Selanjutnya ada regulasi dan kepatuhan. Itu contohnya seperti perbedaan regulasi eh, telekomunikasinya di berbagai negara gitu. Terus kepatuhan terhadap aturan terkait perlindungan data. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu tantangan dalam internet. Contoh dari yang pertama yaitu keamanan cyber dan ancaman digital. Itu apa sih? Itu kayak serangan malware gitu, terus phishing, ransomware, dan serangan DDoS. Terus selanjutnya yaitu ketimpangan akses internet. Ini contohnya seperti infrastruktur internet di negara berkembang itu masih terbatas. Terus selanjutnya ada kapasitas dan kecepatan jaringan. Ini contohnya seperti kayak meningkatkan jumlah pengguna gitu. Dan juga perbedaan kecepatan internet antara berbagai wilayah. Itu bisa mengakibatkan keterbatasan infrastruktur. Soalnya ada konten berbahaya dan hoax. Ini ya seperti biasa itu penyebaran informasi palsu atau hoax juga itu. Dan yang ketiga yaitu ada tantangan dalam teknologi nirkabel. Ini seperti contoh yang pertama yaitu interferensi dan gangguan sinyal. Itu seperti faktor lingkungan seperti cuaca, gedungnya tinggi dan juga medan yang tidak sesuai. Soalnya ada keamanan jaringan nirkabel. Ini seperti serangan man in the middle atau MITM. Terus ada juga keterbatasan jangkauan dan stabilitas. Ini seperti teknologi nirkabel itu seperti WiFi dan Bluetooth memiliki keterbatasan jangkauan. Selanjutnya ada konsumsi daya yang tinggi. Ini tuh seperti contohnya jaringan nirkabel itu harus lebih apa ya, efisien dalam mengonsumsi atau mengelola konsumsi daya untuk perangkat yang terhubung. Oke, selanjutnya yaitu ada solusi. Nah, solusinya apa sih? Tadi kan sudah tantangan. Ini sekarang solusinya. Jadi di sini solusinya ada 3 juga. Yang pertama, solusi telekomunikasi. Ini untuk meningkatkan keamanan data dan privasi. Yang kedua juga ada mengembangkan infrastruktur yang efisien. Selanjutnya juga ada mengatasi gangguan dan keterbatasan jaringan. Untuk internet itu mengatasi ancaman keamanan cyber dan serangan digital. Meningkatkan kapasitas dan kecepatan jaringan juga, dan mengatasi penyebaran hoax dan konten berbahaya. Dari teknologi nirkabel itu mengurangi interferensi dan gangguan sinyal, meningkatkan keamanan jaringan nirkabel, dan mengatasi keterbatasan jangkauan dan stabilitas. Oke, selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Jadi di sini saya mengambil studi kasus pada pendidikan dan pandemi COVID-19. Di Indonesia ini terjadi pandemi COVID pada tahun 2020 sampai tahun 2021 kurang lebih. Pada itu pendidikan menghadapi tantangan besar dalam migrasi dari eh, sekolah offline menjadi sistem pelajaran daring. Yaitu saya mengambil ke universitas, jadi mahasiswa di daerah terpencil sulit mengakses internet stabil untuk kuliah online atau juga sekolah online. Setelah itu dengan kurangnya interaksi dan engagement dalam kelas daring,
kurangnya siswa atau mahasiswa bertemu dengan guru saat pembelajaran. Contohnya seperti bertanya itu suka agak sungkan atau apa gimana. Setelah itu masuk ke keamanan data mahasiswa dan ujian daring yang rentan terhadap kebocoran data. Setelah itu penerapan yang sudah dikasih ada solusinya. Solusinya dengan pemerintah menyediakan internet gratis bagi mahasiswa yang membutuhkan, dengan universitas atau sekolah bekerja sama dengan operator telekomunikasi untuk memberikan subsidi kuota internet. Setelah itu dengan jika diperlukannya WiFi, dengan pemerintah memasarkan WiFi gratis di berbagai pusat belajar di desa-desa atau daerah-daerah terpencil. Selanjutnya dengan menerapkan sistem pembelajaran berbasis cloud, dengan memberikan sistem menggunakan Learning Management System atau LMS untuk memberikan materi kuliah atau materi pembelajaran sekolah dengan secara terstruktur atau terstruktur. Setelah itu dengan menyediakan perekaman perkuliahan atau pembelajaran agar siswa bisa mengakses kapan saja, yaitu contohnya seperti dosen atau guru memvideokan pembelajaran atau materi tersebut agar siswa dan mahasiswa bisa mengakses video tersebut kapan saja. Setelah itu masuk ke keamanan cyber dan pembelajaran daring. Dengan menggunakan teknologi, kita juga harus menggunakan keamanan seperti VPN atau firewall untuk mencegah kebocoran data ujian. Mencegah kebocoran data ujian. Seperti menerapkan sistem protocoling berbasis AI untuk mencegah kecurangan dalam ujian online. Setelah itu kita masuk ke studi kasus, sudah masuk ke komponen pada masing-masing bagian. Yang pertama ada telecommunication dan transmission pemancar, ada telekomunikasi, yaitu ada transmitter, ada transmission, medium, receiver, dan switching routing. Di telecommunication ada berbagai komponen juga. Di transmission yaitu dengan mengubah data menjadi sinyal. Contohnya sebagai telepon, stasiun pemancar atau pemancar radio. Setelah itu ada transmission medium atau media transmisi. Di sini adalah saluran komunikasi seperti kabel fiber optik, gelombang radio, dan satelit. Setelah itu ada receiver atau penerima, dengan mengubah kembali dari sinyal menjadi data yang dapat dimengerti. Contohnya seperti handphone atau laptop dan satelit atau gelombang radio. Setelah itu ada switching dan routing. Jadi di sini itu mengerahkan data ke tujuan yang benar-benar sampai ke tujuan seperti router, switch, dan BTS. Setelah itu masuk ke internet. Di internet ini ada berbagai komponen juga seperti internet backbone, ISP atau internet service provider, DNS atau domain name system, dan web service and cloud computing. Di sini ada internet backbone. Internet backbone itu seperti infrastruktur utama yang menghubungkan berbagai jaringan. Contohnya seperti ISP Tier 1 dan submarine cable. Setelah itu ada ISP Internet Service Provider. Di sini yaitu dengan seperti menyediakan layanan internet untuk pengguna akhirnya seperti provider IndiHome atau Biznet. Itu menjadi ISP Service Provider. Setelah itu ada DNS Domain Name System. DNS Domain System itu yaitu seperti sistem yang menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Setelah itu ke Web Service and Cloud Computing. Web Service and Cloud Computing yaitu dengan menyediakan dan menyajikan komponen digital seperti aplikasi YouTube, TikTok, dan sebagainya. Setelah itu ada wireless teknologi atau teknologi nirkabel, yaitu frekuensi
Bands ada komponennya, ada frekuensi bands, ada base station atau antena dan wireless device dan wireless standar. Untuk teknologi frekuensi bands yaitu dengan spektrum frekuensi untuk komunikasi, contohnya 2,4 atau 5 Hz atau 6 Hz atau Wi-Fi. Setelah itu ada base station and antenna atau antena. Jadi di sini menyediakan sinyal jaringan, contohnya seperti sinyal tower untuk BTS atau untuk seluler. Setelah itu ada access point untuk Wi-Fi. Selanjutnya ada wireless device. Wireless device seperti smartphone, laptop, atau IoT device seperti laptop atau smartphone, laptop, atau IoT device. Setelah itu ada wireless standar. Wireless standar ada seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan sebagainya seperti itu. Atau Zigbee juga, atau Bluetooth 5G dan 4G. Setelah itu masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya dari materi yang teman-teman yang saya sudah berikan, teman-teman dan anggota kelompok saya yang sudah saya berikan, jadi penggabungan telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan mengolah informasi. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan sistem, organisasi atau sistem harus terus berinovasi dalam infrastrukturnya, seperti kebijakan keamanan dan keamanan cyber, serta juga pemerataan akses digital. Dengan memanfaatkan teknologi ini secara optimal, organisasi atau perusahaan dan masyarakat juga dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing di era digital ini. Kurang lebih sekian. Terima kasih. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.